Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari Ahad ini kita bisa bertemu kembali ya. Sudah 1 bulan apa 2 bulan ini? Ya? 2 bulan ya? Setelah 2 bulan kita tidak bertemu karena ya, kondisi yang belum memungkinkan. Alhamdulillah pada hari ini Allah Ta'ala memberikan kepada nikmat kita bisa bertemu kembali. Pertemuan di dalam majlis yang mulia. Pada kesempatan ini insyaallah tema yang akan kita bahas ini pembahasan surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surat-surat Al-Quran yang turun di Makkah, turun di periode Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian di antara keutamaan surah Al-Buruj adalah seperti surah-surah mufassalat yang lainnya. Karena surah Al-Buruj termasuk Awsatul Mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang pertengahan, yaitu dari surat Al-Lail sampai surat An-Naba. Ini Awsatul Mufassal. Dan Awsatul Mufassal ini surat-surat yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW di dalam solat ya. Solat duhur, solat asar, dan solat isya. Di antara riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah bi was-sama'i dzatil buruj was-sama'i wat-tariq. Bahwa Nabi membaca di dalam salat Isya surah Al-Buruj di rakaat yang pertama dan surah At-Tariq di rakaat yang kedua. Ya, artinya bukan selamanya Nabi membaca itu, enggak. Cuma memang yang sering dibaca oleh Nabi SAW itu surat-surat pada Awsatul Mufassal, Zuhur, Asar, Isya. Adapun salat Maghrib itu Qisarul Mufassal, An-Nas sampai Ad-Duha. Adapun subuh yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal itu dari surat Al-Mursalat, dari surat Al-Mursalat sampai surat Al-Hujurat atau surat Qaf. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj
Nah, dalam ayat ini ada kata-kata al-buruj. Maka dari kata al-buruj di ayat pertama ini, kemudian surah ini dinamakan surah al-buruj. Surah ini dinamakan surah al-buruj, juga dinamakan dengan surah was-sama'i dzatil buruj. Ya. Was-sama'i, demi langit, dzatil buruji, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yuqsimu ta'ala bis sama'i wa burujiha wa hiya an-nujumul idham. Allah bersumpah dengan langit dan burujnya, yaitu bintang-bintang yang besar. Jadi sebagian ulama menafsirkan buruj itu dengan an-nujum al-idham, bintang-bintang yang besar. Kemudian sebagian lagi mengatakan, di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, wa an Mujahid aidan al-buruj allati fiha al-haras, itu bintang-bintang yang ada penjagaannya. Kemudian sebagian lagi mengartikan al-buruj kusurun fis sama, istana-istana di langit. Kemudian sebagian lagi mengartikan al-buruj al-khalqul hasan, bentuk yang indah. Jadi demi langit yang memiliki bentuk yang indah. Seindah langit ya, dalam bahasa kita ya. Langit yang indah kan itu. Enggak ada yang bilang langit yang jelek ya. Dalam puisi-puisi langit yang indah. Kemudian sebagian lagi mengartikan manazilus syamsi wal qamar, gugusan tempat beredarnya matahari dan bulan. Dan mungkin itu yang ada dalam terjemah ya, gugusan bintang. Ya. Dan kaidah dalam tafsir bahwa apabila ada satu lafaz dalam Al-Qur'an yang mengandung beberapa arti seperti tadi, berapa arti tadi kita sebutkan ini, di mana antara arti-arti ini tidak saling bertentangan, maka yang lebih utama adalah diartikan dengan itu semua. Jadi semuanya masuk dalam kata tersebut. Maka sumpah yang pertama ini, yaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, ini menunjukkan kepada besarnya langit, luasnya langit. Dan Allah Ta'ala tidak bersumpah di dalam Al-Quran kecuali dengan makhluk-makhluknya yang besar, makhluk-makhluknya yang memiliki keagungan. Dan itu disaksikan oleh manusia, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Kemudian sumpah berikutnya, wal yaumil mau'udi, wal yaumil mau'udi, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa mashhud. Ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud, dan demi saksi dan yang disaksikan. Syahid saksi, mashhud yang disaksikan. Jadi di sini sumpah yang kedua, ketiga dan keempat. Sumpah yang pertama tadi dengan langit, sekarang sumpah yang kedua adalah dengan hari yang dijanjikan, sumpah yang ketiga dengan para saksi, dan sumpah yang keempat dengan yang disaksikan.
Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ikhtalafal mufassiruna fi dzalika. Ahli tafsir berbeda-beda di dalam menafsirkan itu. Sebagian menafsirkan wal yaumil mau'ud ay yaumul qiyamah. Dan hari yang dijanjikan maksudnya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Wa syahid, dan demi saksi yaumul jumu'ah, yaitu hari Jumat. Wa mashhud yaumu Arafah, dan yang disaksikan adalah hari Arafah. Ini penafsiran pertama. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Saksi adalah hari Jumat. Kemudian yang disaksikan adalah hari Arafah. Kemudian penafsiran yang kedua, ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala, berkata, asy-syahidu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syahid itu adalah Nabi Muhammad. Jadi demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mashhud yaumul qiyamah, dan yang disaksikan adalah hari kiamat. Sebagian lagi mengartikan asy-syahid yaumu Arafah wal mashhud yaumul qiyamah. Syahid itu adalah hari Arafah dan mashhud adalah hari kiamat. Tapi kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan waqalal aktsaruna, dan berkata kebanyakan ahli tafsir ala anna syahida yaumul jumu'ah, yang dimaksud dengan syahid adalah hari Jumat, wal mashhud yaumu Arafah, dan yang disaksikan adalah hari Arafah. Ya, kita jelaskan. Yang pertama tentang wal yaumil mau'ud. Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Kata Syekh Utsman Al-Khamis, sepakat ahli tafsir kalau al-yaumil mau'ud itu hari kiamat. Makanya Imam Ibnu Katsir cuma menyampaikan satu qaul saja tentang maksud al-yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Itu hari apa? Kiamat. Hari kebangkitan. Kemudian wasyahidi wa mashhud, secara kata syahid itu artinya yang hadir menyaksikan, dan masyhud itu yang disaksikan. Maka antara arti-arti yang disebutkan tadi ini tidak ada pertentangannya. Pertama, ya, syahid diartikan dengan hari Jumat. Ya, karena hari Jumat itu adalah hari yang disaksikan oleh banyak kaum muslimin, di mana kaum muslimin berkumpul di masjid pada hari Jumat. Itu Id pekanan. Hari Jumat itu hari Id pekanan, karena berkumpul untuk mendirikan sholat Jumat itu terulang-ulang setiap pekan. Ini yang paling banyak dibandingkan dengan Idul Fitri dan Idul Adha yang terjadi setahun cuma satu kali. Jadi manusia menyaksikan terhadap hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang paling agung di antara hari-hari yang ada. Nabi mengatakan bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Itu adalah hari yang paling utama. Tidak ada hari yang lebih utama yang di situ terbit matahari dan tenggelam daripada hari Jumat. Sehingga di hari Jumat ada satu saat yang di situ tidak ada seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, kecuali seandainya berkenaan dengan waktu tersebut, maka doanya akan diijabah oleh Allah Ta'ala.
Dan kebanyakan mengatakan itu adalah dari asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Ini tentang keutamaan hari Jumat. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan hari Jumat. Manusia menyaksikan tentang keutamaan hari Jumat. Kemudian wa mashhud, disaksikan, ditafsirkan tadi dengan hari Arafah. Ya, karena pada hari Arafah sebagian kaum muslimin, yaitu orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan mereka menyaksikan Arafah. Dan itu adalah hari yang sangat besar bagi kaum muslimin. Hari yang para malaikat turun menyaksikan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi adalah hari-hari yang disaksikan oleh kaum muslimin tentang keutamaannya. Kemudian diartikan dengan hari kiamat. Maka jelas karena seluruh manusia, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, akan dikumpulkan dan menyaksikan hari kiamat tersebut. Kemudian diartikan dengan Nabi Muhammad SAW yang menjadi syahid. Dan yang menjadi masyhud yang disaksikannya adalah umatnya. Dan sebagian lagi mengartikan syahid itu adalah para nabi. Dan masyhud adalah umatnya masing-masing. Dan sebagian lagi mengartikan syahid itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan masyhud adalah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian lagi mengartikan syahid di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan masyhud adalah para nabi dan rasul sebelumnya. Maka ini semuanya tidak bertentangan karena semuanya benar. Di dunia Nabi Muhammad SAW dan kita umatnya itu menjadi saksi atas kebenaran para nabi dan rasul terdahulu, serta mereka yang mengikuti para nabi dan rasul terdahulu. Dan Al-Quran pun ini menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab yang terdahulu. Musaddiqal lima baina yadaihi, yang membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan di negeri akhirat nanti Allah Ta'ala berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana apabila datang satu hari yang kami datangkan dari setiap umat saksinya, itu para nabi dan rasulnya. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk semuanya. Jadi Nabi menjadi saksi untuk semua Nabi dan Rasul sebelumnya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, umat yang adil, yang tidak berdusta, yang menyatakan apa adanya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian wahai umat Muhammad menjadi saksi untuk seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Dikatakan dalam sebuah hadis, saya dengar dari tafsir Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah, didatangkanlah Nabi Nuh alaihissalam bersama umatnya. Maka Allah Ta'ala berkata, hal ballagta, wahai Nuh, apakah sudah engkau sampaikan risalah, wahyu? Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ballagtu, sudah saya sampaikan. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan? Mereka mengatakan, belum menyampaikan. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Nuh, apakah engkau punya saksi bahwa engkau
sudah menyampaikan wahyu, sudah menyampaikan risalah kepada umatmu. Maka Nabi Nuh mengatakan, ada. Siapa? Muhammad dan umatnya. Maka Nabi Muhammad SAW dan umatnya bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Maka diterimalah. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ini adalah untuk menghukum umatnya. Bahwa umatnya saking berdosanya, di hadapan Allah saja mereka berani berdusta. Dalam surat Al-Mujadilah, wa yauma yab'atsuhum jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Jadi orang-orang kafir ini ketika dibangkitkan, mereka bersumpah kepada Allah seperti bersumpah kepada kalian. Masih berusaha untuk apa? Berdusta. Ya. Maka hadis ini membuktikan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi atas kebenaran dan telah tersampaikannya dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan 4 ya. Pertama bersumpah dengan apa? Langit yang memiliki gugusan bintang. Kemudian yang kedua bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Dan itu hari yang paling besar, lebih besar dibandingkan dengan hari dunia. Kemudian yang ketiga dengan saksi. Yang keempat dengan yang disaksikan. Nah, apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala, atau apa yang disumpahi oleh Allah Ta'ala dalam surat ini? Maka jawabannya dalam ayat berikutnya. Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. Dilaknat mereka orang-orang yang membuat parit. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay lu'ina ashabul ukhdud. Kutila artinya lu'ina, dilaknat. Nah, di dalam bahasa Arab, kutila ini sering digunakan untuk maksud melaknat. Laknat itu adalah al-ibadu an rahmatillah. Ya, kalau dari kita, laknat itu artinya mendoakan supaya orang yang dilaknat dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Jauh dari rahmat Allah Ta'ala sehingga mereka berada dalam azab. Itu laknat dari kita. Tapi kalau laknat dari Allah Ta'ala, ya bukan berdoa. Karena Allah tidak berdoa. Tapi itu apa artinya? Ancaman. Ancaman. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang membuat parit, mereka dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala sehingga mereka mendapatkan azab. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa hadza khabarun an qaumin minal kuffar amidu ila man indahum minal mu'minina billahi azza wa jalla faqaharuhum wa araduhum ayyarji'u an dinihim fa abau alaihim fa hafaru lahum fil ardi ukhdudan wa ajjaju fihi naran wa a'addu lahu waqudan yus'irunaha bihi thumma araduhum falam yaqbalu minhum faqadhafuhum fiha walihada qala Allah Ta'ala. Ya. Siapa ashabul ukhdud ini? Orang-orang yang membuat parit ini. Berkata Imam Ibnu Katsir, ini adalah berita tentang suatu kaum dari orang-orang kafir terdahulu, di mana mereka ya mengumpulkan orang-orang beriman di antara mereka. Lalu mereka memaksa dan menginginkan agar orang-orang beriman tersebut meninggalkan agamanya, meninggalkan iman, meninggalkan Islam,
dan pindah kepada kekufuran. Maka orang-orang beriman tersebut menolak. Maka orang-orang kafir tersebut, mereka membuat parit di tanah. Lalu mereka menyalakan api dan menyimpan kayu bakar untuk menyalakan api tersebut. Kemudian mereka meminta lagi kepada orang beriman supaya meninggalkan keimanan. Tapi orang-orang beriman tersebut tidak menerima permintaan mereka, artinya menolak. Maka orang-orang kafir tersebut melemparkan orang-orang beriman ke dalam parit yang berisi apa? Kayu bakar dan api. Jadi mereka membunuh orang-orang beriman dengan cara membakarnya di parit api. Nah, itu ashabul ukhdud. Maka Allah Ta'ala mengatakan terlaknat atau dilaknat mereka ashabul ukhdud. Ya, para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan kaum mana ashabul ukhdud ini. Sebagian mengatakan itu di negeri Persia. Sebagian mengatakan itu di negeri Yaman. Yang penting para ulama sepakat ini cerita umat terdahulu. Dan yang paling masyhur, dan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, itu adalah tentang kisah seorang raja yang kafir dengan penasihatnya seorang penyihir. Ketika si penyihirnya sudah tua, dia minta kepada raja untuk dicarikan orang yang akan meneruskan sihirnya. Lalu terpilihlah seorang anak. Nah, si anak ini tiap hari menemui si penyihir untuk belajar sihir. Karena itu perintah raja. Di tengah perjalanan antar rumah dia dengan penyihir, itu ada seorang rahib. Ada seorang pendeta, ahli agama pada masa terdahulu. Maka sebelum sampai ke penyihir, dia mampir dulu ke situ. Dan pulang dari penyihir, dia mampir dulu ke situ. Sehingga kalau dia datang ke penyihir, datang telat. Kalau pulang ke rumah, pulangnya pun telat. Maka ditanya terus, kenapa sering telat datang, telat pulang? Dia laporan kepada rahibnya. Kata rahibnya, kalau kamu ditanya oleh si penyihir kenapa telat datang, keluargaku menghalangiku. Kalau kamu ditanya oleh keluarga kenapa telat datang, penyihir menghalangiku. Dan jangan kasih tahu tentang keberadaan aku. Dan demikianlah berjalan terus. Sampai akhirnya anak ini ketahuan bahwa dia belajar ke seorang rahib. Ya. Pada suatu ketika, di tengah perjalanan itu ada binatang yang menghalangi jalan. Dan orang-orang tidak bisa mengusir binatang tersebut, tidak bisa memindahkannya. Maka anak ini berdoa, seandainya lemparan batu ini bisa membunuh binatang pengganggu tersebut dengan membaca bismillah, maka benarlah ajaran si rahib. Tapi kalau tidak bisa, maka yang benar ajaran penyihir. Lalu anak ini melemparkan batu dan matilah binatang tersebut sehingga manusia bisa melewati jalan tersebut. Maka dari situ semakin nampak, dan akhirnya si anak tadi bercerita dengan jujur bahwa dia memilih Islam yang diajarkan oleh rahib. Sehingga akhirnya raja murka. Dikumpulkanlah dia, ditangkaplah dia, kemudian disuruh supaya apa? Dibunuh. Dibunuh. Dibawalah anak ini ke puncak gunung. Kata raja, kalau sudah sampai puncak gunung, ya lemparkan ke bawah. Dibawa ke puncak gunung, lemparkan. Ternyata si anaknya masih hidup. Datang lagi ke istana. Kata raja, kalau begitu bawa ke tengah laut, lemparkan dia di tengah laut. Kalau lemparkan tengah laut, masih bisa berenang dan selamat. Ya. Sampai akhirnya raja kebingungan bagaimana cara membunuh anak ini. Dibunuh cara apapun, selamat terus. Maka kata anak ini, kalau kamu ingin bisa membunuh saya, ada syaratnya. Yang pertama, kumpulkan seluruh masyarakat. Yang kedua, ucapkanlah Bismillahirrabbil gulam. Dengan nama Allah,
Robnya anak ini. Lalu lemparkanlah panah. Maka diikuti saran anak ini, dikumpulkanlah manusia. Lalu disiapkan panah dan raja membaca Bismillah Rabbil Gulam. Dipanah anak tersebut sehingga meninggallah. Sehingga masyarakat menjadi tahu tentang kebenaran akidah anak ini. Jadi sebenarnya itu adalah cara si anak ini supaya diperlihatkan kepada manusia tentang kebenaran ajaran Islam ini. Maka bukannya masyarakat takut terhadap raja, justru masyarakat malah berani ya menampakkan keislaman. Sampai akhirnya yang mukminnya dikumpulkan supaya murtad dari Islam, kalau tidak dibakar dengan api. Dan mereka menolak. Sampai akhirnya mereka apa? Dibinasakan, dibakar oleh penguasa yang kafir ini dengan cara dibakar hidup-hidup di parit api. Itu cerita yang masyhur dan itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir di sini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud, bahwa parit tersebut berisi api, dzatil waqud yang ada kayu bakarnya. Dzatil waqud yang ada kayu bakarnya. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk-duduk di atas parit tersebut. Sebagian mengatakan ketika mereka duduk-duduk di atas parit, mereka di situ adalah orang-orang beriman yang dilemparkan ke parit yang berisi api. Maka mereka meninggal, wafat ya, dengan keadaan duduk di atas api yang ada di parit tersebut. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan hum di sini adalah orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir tersebut duduk-duduk di atas parit, menyaksikan bagaimana orang-orang beriman itu dibunuh dengan api di parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah, di sini ketemu lagi kata hum. Wa hum dan mereka 'ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka perbuat bil mu'minina terhadap orang beriman, yaitu membakar orang beriman, syuhudun menyaksikan. Maka ayat ini menguatkan bahwa arti hum pada ayat sebelumnya idhum 'alaiha qu'ud, hum di situ adalah orang-orang kafir. Jadi ketika orang-orang kafir duduk-duduk di atas parit dan mereka menyaksikan terhadap apa yang diperbuat oleh teman-teman mereka dari orang-orang kafir yang berbuat yaitu membakar orang-orang beriman. Gangguan terhadap manusia sejak dulu sampai sekarang. Kesalahannya cuma satu, karena mereka beriman kepada Allah Ta'ala, tidak mau meninggalkan akidah iman ini. Maka ini adalah hal yang memang tidak bisa kita tutup-tutupi. Tidak bisa kita tutup-tutupi. Terkadang orangnya kita tidak benci, tapi terhadap ajarannya yang menyimpang, ajaran yang kufur itulah terletak kebencian kita. Ya. Tentu bukan berarti kebencian ini kemudian menimbulkan sikap-sikap yang salah. Kebencian terhadap kekufuran itu hak, benar. Itu adalah iman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Autaku murul iman al-hubbu wal hubbu." Tali iman yang paling kuat itu kecintaan dan kebencian.
yang kemudian disirahkan dengan al-wala'u wal bara'. Al-hubbu kecintaan kepada iman, kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada syariat Islam, kepada orang-orang beriman. Wal bughdu dan kebencian kepada kufur, kepada syirik, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, para pelaku kesyirikan dan kufuran. Itu tali penguat supaya iman masih tetap ada dalam hati kita. Tapi bukan berarti kita kemudian memunculkannya dengan sikap yang melampaui batas. Itu juga salah. Terorisme tidak diajarkan dalam Islam. Nabi dan para sahabat yang asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, keras terhadap orang kafir, berkasih sayang antara mereka, tidak mempraktekkan seperti yang dilihat oleh orang-orang yang terpengaruh pemahaman terorisme ini. Kapan Nabi mulai mengangkat senjata berperang melawan orang kafir? Setelah punya negara sendiri di Madinah, punya kekuatan, punya pasukan, ada pemimpin, ada pasukan, ada rakyat, ada senjata. Sehingga Madinah dengan Mekah itu dua wilayah yang berbeda, dua negara yang berbeda kalau sekarang. Kemudian untuk mengangkat senjata melawan orang kafir pun ada tahapan-tahapannya. Yang pertama didakwakan Islam dulu, disampaikan dulu, ditawarkan mau masuk Islam atau tidak. Kalau mereka masuk Islam maka jadi saudara. Kalau tidak mau masuk Islam, tahapan yang kedua, siap memberikan apa? Jizyah, upeti. Kalau tidak, barulah orang yang ketiga apa? Berperang untuk menegakkan kebenaran. Ya. Nah, itu terhadap orang-orang yang berada di wilayah kaum muslimin. Nah, kalau dengan negara yang terpisah, orang kafir di negara lain, kita di negara sendiri, orang kafir di negara terpisah, maka tidak ada peperangan dengan mereka kecuali kalau negara kita perang dengan mereka. Ya, tidak ada perang pribadi. Sehingga antara negara kaum muslimin apabila ada perjanjian damai, persahabatan dengan negara kafir, tidak boleh diganggu orang-orang kafir tersebut. Itu syariat Islam. Walaupun kita membenci kekufurannya, tapi masalah menimbulkan gangguan terhadap Islam sebagainya, itu ada tahapan-tahapan. Memang perang ada dalam syariat Islam, jihad dengan mengangkat senjata ada, tetapi itu ada apa? Ada tahapan-tahapan, ada ajaran-ajarannya. Bukan bermaksud meluapkan emosi, bukan. Tapi perang itu adalah menegakkan syariat. Beda. Kalau terorisme itu adalah meluapkan emosi, meluapkan perasaan. Tapi kalau jihad, mengangkat senjata yang diajarkan oleh Islam, itu bukan emosi, tetapi litakuna kalimatullahi hiyal ulia, untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tinggi, melaksanakan syariat. Kemudian di sini dikatakan bahwa mereka sampai membunuh orang beriman itu tidak ada alasan kecuali karena mereka beriman kepada Allah dan mereka tidak mau murtad, tidak mau meninggalkan iman. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat ini mengatakan Billahil Azizil Hamid, beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Allah memiliki nama Allah, itu yang berhak, satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka benarlah orang beriman kepada Allah, karena hanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Sehingga orang beriman yang benar, orang kafir yang salah. Kemudian Allah memiliki nama Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Gagah. Maka hubungan penamaan Al-Aziz dengan kisah ini, bahwa Allah Ta'ala
Maha mampu untuk membalas mereka orang-orang kafir tersebut. Di akhirat jelas Allah maha mampu. Di dunia jelas Allah pun maha mampu. Tapi kok mereka masih hidup ketika melenyapkan ataupun orang-orang beriman? Ya, ketika mereka membakar hidup orang-orang beriman, mereka langsung mati terbakar atau tidak? Tidak. Malah mereka bersorak-sorai menyaksikan pembantaian terhadap orang-orang beriman. Maka nama yang berikutnya Al-Hamid, yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Kenapa? Nama Al-Hamid ini menunjukkan tentang maha baiknya Allah kepada makhluk, sampai kepada orang kafir sekalipun yang berbuat zalim kepada orang beriman, maka dibiarkan mereka masih hidup karena Allah masih memberikan kesempatan mereka bertaubat. Diberi kesempatan. Maka dengan maha baiknya Allah terhadap makhluk ini, Al-Hamidu, Allah maha terpuji. Jadi lengkap ini ya. Disebutkan nama Allah karena memang benar orang beriman itu ya, mereka hanya beribadah kepada Allah, maka yang salah orang kafir yang membunuh mereka. Kemudian disebutkan nama Al-Aziz, ini menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk membalas orang-orang kafir tersebut, sebagaimana nanti akan disebutkan ayat berikutnya. Seandainya Allah berkehendak untuk menurunkan azab langsung ketika itu, bisa terjadi. Kemudian disebut nama Allah Al-Hamid ya, karena kenyataan ternyata mereka yang membunuh ini masih hidup ketika itu. Nah, ini Allah maha terpuji, masih membukakan pintu taubat bagi mereka, mau bertobat atau tidak dari kesalahan tersebut. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Unzuru ila hadzal karam wal jud. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah." Itu nanti dalam ayat yang berikutnya ya. Tapi ada hubungannya dengan nama Al-Hamid. Tentang lihatlah bagaimana maha baiknya Allah Ta'ala kepada manusia. Orang-orang kafir ini membunuh para kekasih Allah, yaitu orang-orang beriman. Tetapi Allah Ta'ala masih mengajak kepada orang kafir tersebut untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Terus ayat yang berikutnya, Innal ladina fatanul mu'minina alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi bagaimana Allah Ta'ala tidak mampu untuk membalas kejahatan mereka, sementara langit dan bumi dan selisihnya semuanya milik Allah Ta'ala. Bagaimana mereka akan bisa lolos dari hukuman Allah Ta'ala seandainya mereka tidak bertaubat, sementara Allah Ta'ala Maha menyaksikan atas perbuatan mereka. Nah, ini yang harus senantiasa kita ingat ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ini adalah bagian dari ihsan, bagian dari ihsan. Karena ihsan itu memiliki dua bagian, dua tingkatan. Yang pertama adalah maqamul musyahadah, yang kedua maqamul muraqabah. Ihsan ada Islam, iman, ihsan. Ihsan itu tingkatan agama yang paling tinggi. Ihsan itu memiliki dua rukun atau dua tingkatan.
tingkatan paling tingginya tingkatan musyahadah. Jadi ketika kita berbuat, kita seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Kita mau beribadah, seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala, maka akan bagus ibadah kita. Ketika kita bermuamalah dengan manusia, kita seolah-olah melihat Allah Ta'ala, maka kita akan bagus bermuamalah dengan manusia. Ketika kita ada keinginan untuk bermaksiat, maka seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala, maka kita pun tidak jadi malu dan takut kepada Allah Ta'ala. Ini musyahadah. Sehingga kita akan menjadi bagus agamanya. Dalam berbuat kebaikan semakin termotivasi, dalam keinginan berbuat buruk kita menghindari, karena kita seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua apa? Muraqabah ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Bahwa Allah Ta'ala maha mengawasi kita, itu muraqabah. Tidak merasa seolah-olah Allah melihat, seolah-olah kita melihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Kalau yang pertama tadi seolah-olah kita melihat Allah. Kalau muraqabah, maka kita yakin Allah melihat kita. Kita sholat, kita yakin Allah melihat kita, maka sholat dengan sebaik-baik. Ketika berhubungan dengan sama manusia, hubungan antara seorang suami dengan istri, antara bapak dengan anak, teman dengan teman, penjual dan pembeli dan seterusnya, maka akan melakukan muamalah tersebut dengan sebaik-baiknya karena dia yakin Allah menyaksikan. Ya. Ketika ada keinginan untuk berbuat maksiat, dia akan mengurungkan keinginannya, meninggalkan maksiat tersebut karena dia yakin Allah syahid, Allah maha mengawasi, maha melihat. Kenapa kita tidak mau melakukan tindakan pidana atau tindakan buruk yang lainnya di sebuah ruangan yang kita tahu ada CCTV melihat di situ? Kalau nggak ada CCTV-nya, nyuri. Kamu tobat dari mencuri? Ada CCTV, nanti ketangkap saya. Itu CCTV hanya menghindari manusia. Kalau Allah Ta'ala tidak bisa dihindari. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Maka ayat ini mengingatkan kita kepada tingkatan agama yang paling tinggi itu, tingkatan apa? Ihsan. Bahwa Allah Ta'ala senantiasa menyaksikan kita, melihat kita dimanapun dan kapanpun. Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah maha mengetahui apa yang rahasia dan apa yang tersembunyi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui rahasia yang kalian sembunyikan, wa jahrakum, dan perbuatan yang kalian nampakkan. Semuanya tahu. Gak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Ta'ala. Ya, maka kalau mau berbuat maksiat, ingat-ingat ayat ini. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kalau mau berbuat kebaikan, ingat-ingat ayat ini, supaya kebaikan kita lillahi ta'ala. Malu Allah menyaksikan kita, tapi kok kita berbuat baik bukan karena Allah, karena ingin dilihat orang lain. Padahal Allah melihat kita, malu kita, takut kita. Ya, kemudian innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Kembali lagi kepada orang-orang yang membuat parit lalu membakar orang beriman hidup-hidup. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, membunuh dengan cara membakar. Fatanu, fitnah. Fitnah diantara artinya adalah an-nar, api, membakar dengan api. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, walahum adzabul harim, dan bagi mereka azab neraka yang akan membakar mereka. Ya.
Berkata Imam Ibnu Katsir, innal ladzina fatanu ay harraku. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, ay maksudnya harraku, membakar. Dalam surat apa itu? Ad-Dariyat istilahnya. Ya, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakanlah fitnah kalian. Ini yang senantiasa kalian minta disegerakan. Karena orang-orang kafir itu mereka menantang kepada Nabi dan Rasulnya. Wa qalu mata hadzal wa'di kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'di kuntum shadiqin. Dan orang-orang kafir berkata kepada Nabi dan Rasul, kapan sih janji dan ancaman ini? Kalau kalian benar, hari kiamat, kapan kiamat itu? Maka ketika hari kiamat terjadi, dzuqu fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian. Fitnah dalam ini maksudnya annar, api neraka. Rasakanlah api neraka kalian ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini yang senantiasa selama ini kalian minta disegerakan. Ini sekarang terjadi. Jadi fitnah dalam ayat ini artinya apa? Membakar. Sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang beriman. Tsumma lam yatubu, ay lam yaqlamu amma fa'alu wa yandamu ala ma aslafu. Mereka tidak meninggalkan perbuatan dosa mereka dulu, dan mereka tidak menyesali terhadap perbuatan mereka dulu. Jadi di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang taubat. Taubat itu artinya meninggalkan perbuatan dosa dan menyesalinya. Nah, kita tahu ya, taubat itu ada berapa rukun? 3. Yang pertama apa? An-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqlah, meninggalkan. Yang keempat al-azm, bertekad tidak akan mengulang lagi. Itu taubat itu. Tambah lagi oleh Syekh Utsaimin, syarat taubat apa? Al-ikhlasu lillah wa an yakuna fi waqti qabuli at-taubah. Nah, taubatnya ikhlas karena Allah, dan taubatnya dilakukan pada waktu diterima taubat. Kapan waktu diterima taubat? Ya, untuk masing-masing orang ini sebelum nyawa di tenggorokan. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, maka tidak diterima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di tenggorokan. Yang kedua, secara umum, berlaku umum, selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari masih terbit dari timur, maka pintu taubat masih dibuka. Ya, kemudian falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka azab yang membakar mereka. Wa dzalika annal jazaa'a min jinsil amali. Dan itu karena balasan adalah sejenis dari perbuatan. Allah mengancam mereka kalau tidak bertaubat akan mengadab mereka dengan membakar mereka di mana? Di neraka. Maka ancaman ini sesuai dengan perbuatan mereka. Perbuatan mereka membakar orang beriman di dunia ini. Maka balasan untuk mereka, Allah akan membakar mereka di neraka nanti. Sejenis. Nah, itu kaidah dalam di dalam masalah balasannya, al-jazaa'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sejenis dengan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Perbuatan zalim di dunia itu akan menjadi aniaya bagi kita kelak di hari akhir. Kita suka menganiaya istri, menganiaya anak, menganiayai teman dan sebagainya. Maka ingatlah, perbuatan aniaya tersebut balasannya adalah
kita akan dianiaya lagi nanti di mana? Di akhirat. Jangan manusia yang terkena hukum syariat, binatang saja yang tidak terkena hukum syariat akan dapat pembalasan. Pada hari kiamat kelak disebut dalam hadis Nabi SAW, Allah akan membangkitkan binatang. Kemudian kambing yang kurus tidak bertanduk dengan kambing gemuk dan tanduk yang ranggai dibangkitkan, lalu dihadapkan. Lalu kambing kurus yang tidak bertanduk ini akan menanduk si kambing gemuk yang bertanduk. Ya, kalau dulu menanduk dirinya sampai mati, maka itu sampai mati. Dibalas. Itu binatang, gimana manusia? Itu untuk menampakkan keadaan Allah Ta'ala. Setelah terjadi pembalasan atas pengenaian dulu di dunia, lalu binatang sudah musnah. Selesai di situ, menjadi debu, menjadi tanah. Adapun manusia tidak, menunggu neraka. Bahkan calon penghuni surga sekalipun, kalau dulu pernah menganiaya orang di dunia, sebelum masuk surga dibalas dulu. Nabi menyebutkan, setelah melewati jembatan di atas jahanam, lalu mereka mendatangi sebuah jembatan lagi sebelum surga. Di jembatan tersebut ditegakkan keadilan. Dulu yang pernah berbuat aneh kepada orang lain dibalas dulu sebelum masuk ke dalam surga. Karena syarat masuk dalam surga sudah tidak ada kedengkian dalam hati. Jadi jangan gampang-gampang. Suami berbuat buruk kepada istri, atau bapak kepada anak dan sebagainya. Karena semuanya ada perhitungan. Ya. Kemudian indahnya ayat ini, perhatikan. Allah berbicara tentang orang-orang yang berbuat dolim kepada orang beriman. Tapi Allah Ta'ala kemudian menyampaikan kepada mereka dua berita. Pertama, thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Artinya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka. Masih ada taubat bagi kalian. Kalian telah menyiksa orang-orang beriman, tapi kalian bisa Allah Ta'ala ampuni dari dosa ini kalau kalian bertaubat. Ini kabar gembira bagi mereka. Kabar gembira bagi orang-orang yang membuat maksiat, bahwa Allah masih memberikan kesempatan bertaubat. Loh, kalau begitu enak. Dulu sudah membunuh orang beriman, terus dia masuk Islam, bebas aja urusannya. Itu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Adapun hubungan dia dengan orang beriman, maka kelak di negeri akhir, di akhirat nanti, itu urusannya dia dengan orang beriman tadi. Paham ya? Dosa dia terhadap Allah Ta'ala diampuni dengan masuk Islamnya dia. Tapi perbuatan dolim dia terhadap orang beriman, itu masih ada urusan nanti di mana? Di akhirat. Kalau seandainya urusannya orang beriman yang ditolimi dulu di dunia, dia memaafkannya, sudah beres. Tapi kalau dia masih menuntutnya, ya ada pembalasan. Tapi kalaupun dibalas, ya maka dia tidak akan abadi di dalam pembalasan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah beriman. Jadi jangan gampang, dengan taubat nanti kesalahan saya kepada teman udah terhapus, belum beres urusannya. Makanya kalau kita berbuat salah kepada makhluk, tambah lagi kan syaratnya apa? Istihlal. Kita minta dihalalkan, kita minta dimaafkan. Kalau urusan di dunia sudah beres, sudah di akhirat beres. Dulu saya sudah membunuh orang, saya sudah menjinai orang. Alhamdulillah sekarang saya bertobat. Mencuri atau alhamdulillah sekarang saya sudah bertobat. Senang dia. Ya dari satu sisi senang Allah berikan tobat kepada dia. Tapi sisi yang lain, yang sudah mati, dia sudah tidak bisa minta maaf lagi kepada orang tersebut. Minta permaafannya tidak akhirat. Kalau ngasih maaf, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak bisa disuap. Di dunia mungkin bisa disuap. Maafin saya ya, gak mau.
1 juta nggak mau, 10 juta mikir dulu, 100 juta oke saya maafkan, masih bisa disuap. Ya nggak apa-apa di dunia seperti itu. Itu namanya Islam menggunakan harta nggak apa-apa, mendamaikan dua orang bertikai dengan menggunakan harta nggak apa-apa, boleh. Tapi di akhirat yauma la yanfa'u fihi malun, nggak bisa disebut apa? Dinar dan dirham. Kalau dia tidak memaafkan, maka kita akan menerima akibat. Jadi jangan bermudah-mudah dalam menzalimi orang. Ayat yang berikutnya, innal ladina amanu. Maaf. Berita yang kedua, walahum adzabun harik. Tadi berita gembira ada kesempatan bertaubat. Kemudian berita yang kedua, bahwa kalau mereka tidak mengambil kesempatan bertaubat ini, maka mereka akan mendapatkan balasan. Ayat yang berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Ya. Inna batsa rabbika lasyadid. Inna batsa rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sangat berat. Berkata Imam Ibnu Katsir, ai inna batsyahu wa intiqamahu min a'da'i alladziina kadzdzabu rusulahu wa khalafu amrahu lasyadidun 'adzimun qawi. Sesungguhnya siksa dan balasan Allah Ta'ala terhadap musuh-musuhnya yang telah mendustakan para rasulnya dan menyelisihi perintahnya, itu adalah sangat berat, sangat besar dan sangat kuat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah dia yang memulai penciptaan dan dia yang mengembalikan penciptaan, itu membangkitkan. Ay min quwwatihi, berkata Ibnu Katsir, dan di antara kekuatan wa qudratihi dan kekuasaan Allah Ta'ala at-tamah yang sempurna, yubdi'ul khalqa, memulai penciptaan, wa yu'iduhu dan membangkitkannya kembali. Kama bada'ahu, sebagaimana Allah memulainya, bila mumani'in wala mudafi'in, tanpa ada yang bisa menghalangi dan menolak. Orang-orang kafir kan pengennya tadi bangkitkan kan? Ya laitani kuntu turaba, seandainya, aduh hei, seandainya aku jadi tanah saja nggak dibangkitkan. Mereka sih maunya nggak dibangkitkan, tapi mereka nggak bisa menolak ketika Allah membangkitkan mereka. Wa huwal ghafurul wadud, dan dia Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayaghfiru dzamba man taba ilaihi, Allah akan mengampuni dosa orang yang bertaubat kepadanya. Wa khada'a alaihi, dan tunduk kepadanya. Walau kana dzanbu min ayyi syai'in kana, walaupun dosanya itu adalah seluruh dosa. Ya, sebesar apapun dosa kita, kalau Allah bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa seluruh. Nabi bersabda, seandainya ada seseorang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan dia tidak syirik, dia beriman kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya ampunan sepenuh bumi juga. Itu luasnya ampunan Allah Ta'ala. Al-Wadud yang maha penyayang. Oleh Ibnu Abbas, Al-Wadud ay Al-Habib, yang maha mencintai. Dzul Arsyil Majidu, Dzul Arsy, yang memiliki ars, Al-Majidu yang agung. Dzul Arsy ay sahibul ars, Al-Azim Al-Ali ala jami'il khalaiq. Allah yang memiliki ars. Di sini Ibnu Katsir mengatakan wal majidu fihi qira'atan. Kata al-majid memiliki dua bacaan. Yang pertama ar-raf'u,
Dzul arsyil majidu. Kalau dibaca majidu marfu, nah, ujungnya itu dalnya marfu, ala annahu sifatun lirrabbi, maka majidu ini adalah sifat bagi Allah. Allah yang memiliki ars, Allah yang maha agung, majid atau mulia. Kemudian bacaan yang kedua, wal jarru, dibaca majrur, dzul arsyil majidi, dibaca kasroh dalamnya. Maka kalau dibaca kasroh, annahu sifatun lil ars, itulah sifat untuk ars. Allah yang memiliki ars yang agung. Wakilahuma maknan sahih, dan dua-duanya adalah makna yang benar, dan bacaannya juga benar. Jadi mau dibaca majidu, majidi benar. Kalau gitu ars itu agung ya. Karena ars itu akbaru al-khalaiq wa a'laha. Ars itu adalah makhluk paling besar dan makhluk paling tinggi. Tidak ada makhluk lagi di atas ars. Yang ada di atas ars adalah Allah Jalla wa'ala. Alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas ars. Bumi dan langit ini sangat besar, luas. Tetapi ada yang lebih besar lagi, itu kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi ini yang Allah telah ciptakan ini lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih besar. Dan di atas kursi masih ada yang lebih besar lagi, al-arsy. Nabi mengumpamakan kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti koin yang berada di tengah lapangan luas. Ya, betapa besarnya arsy. Maka Allah mensifati arsy dengan al-majid. Perhatikan di sini. Al-majid bisa sifat bagi Allah, bisa sifat bagi ars. Dua-duanya benar karena Nabi mengajarkan bacaannya dua, majidu, majidi. Maka ini mengajarkan kepada kita sekedar persamaan nama sifat antara Allah dengan makhluknya itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk itu kalau sifat yang namanya sama ini kemudian hakikatnya disamakan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Itsbatun bila tamsil. Menetapkan, tetapkan, tapi jangan disamakan. Ini yang kemudian menyimpang orang-orang yang tersesat dalam masalah asma dan sifat Allah Ta'ala. Mereka tidak mau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, karena mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk. Maka jawabannya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah satupun dari makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar dan melihat, ada enggak sifat pada makhluk? Makhluk mendengar ada, makhluk melihat ada. Ketika Allah Ta'ala mengatakan tidak ada satupun makhluk sama dengan Allah Ta'ala, tapi kemudian Allah Ta'ala mengatakan Allah melihat dan mendengar. Itu artinya sekedar menetapkan sifat yang sama, mendengar, sekedar menetapkan sifat yang sama, melihat, itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Selama hakikat dari mendengar dan melihat ini tidak disamakan antara Allah dengan makhluknya, maka Allah mendengar, Allah melihat sesuai dengan keagungannya. Manusia mendengar, manusia melihat sesuai dengan kemanusiaan. Susah maminya? Tidak susah. Coba kita bicara tentang makhluk. Kamu sedang apa? Saya sedang pegang tangan kucing. Oh, kalau gitu kamu sama dengan kucing. Kenapa? Kamu punya tangan, dengan tangan kamu pegang tangan kucing. Kamu dan kucing sama-sama punya tangan, berarti kamu adalah kucing.
Bisa diterima? Kesimpulan begini bisa diterima? Gak bisa diterima. Maka orang ini kan, jangan katakan saya kucing. Saya manusia. Kucing binatang. Saya punya tangan. Kucing juga punya tangan. Tangan saya ini, tangan kucing itu. Sama nggak tangan saya dengan kucing? Beda. Ya, jangan samakan saya dengan kucing. Nah, itu gambaran antara kita dengan kita. Maka dengan Allah Ta'ala lebih daripada itu. Walahul mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk. Ini faidah dari kata Al-Majid di sini. Bisa dibaca du, sifat bagi Allah, bisa dibaca majidi, sifat bagi aras. Berarti antara Allah dengan aras ada persamaan dalam sifat, dalam penamaan sifat apa? Majid. Sama nama sifatnya Majid, tapi hakikat Majidnya beda. Majid Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Majid aras ya sesuai dengan kemakhlukan aras. Dulunya aras tidak punya keagungan. Jangankan keagungan, arasnya aja nggak ada dulu itu sebelum Allah menciptakan. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala maha berbuat terhadap apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hal ataya. Nah, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala diantaranya dalam masalah takdir. Apapun yang Allah Ta'ala kehendaki pasti Allah perbuat. Kun fayakun. Tinggal Allah mengatakan jadilah, maka akan terjadi apapun, baik itu diinginkan oleh manusia ataupun tidak. Maka ayat ini ya, kuat hubungannya dengan masalah takdir, bahwa apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Ta'ala. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak Allah dengan kehendak manusia berbeda. Kehendak Allah itu yang menentukan, kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Banyak yang kita inginkan tapi tidak terwujud karena Allah tidak menghendaki. Dan banyak yang tidak kita inginkan tapi kemudian terwujud karena Allah menghendaki. Dan banyak juga apa yang kita inginkan ternyata terwujud karena Allah menghendaki. Ya, jadi manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak Allah Ta'ala mengalahkan kehendak manusia. Itu yang akan kemudian terjadi, kehendak Allah Ta'ala. Hal ataka hadithul junud. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang pasukan-pasukan Fir'aun wa Tsamud, yaitu pasukan Fir'aun dan Tsamud. Di sini Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi SAW dengan bentuk pertanyaan. Sudahkah datang berita tentang pasukan Fir'aun dan Tsamud? Dan jawabannya sudah. Sesungguhnya pasukan-pasukan pembangkang kepada Nabi dan Rasul sangat banyak. Tapi di sini diceritakan oleh Allah Ta'ala Fir'aun dan Tsamud. Ini ada hikmah. Fir'aun itu adalah musuh Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa adalah nabi yang paling besar di antara nabi-nabi yang dikirim ke Bani Israel. Adapun Tsamud itu adalah termasuk dari orang Arab. Orang Arab. Ya. Maka ini adalah dua kaum yang berbeda. Kalau Fir'aun itu umat dakwahnya Nabi Musa, kalau Tsamud itu orang Arab. Maka dengan disampaikannya berita ini adalah berita untuk semua kalangan, baik orang Arab maupun ahlul kitab. Ahlul kitab punya cerita Fir'aun dan orang Arab punya cerita Tsamud. Ya, Tsamud kalau nggak salah sekarang masuk wilayah Saudi. Ya, masuk wilayah Saudi karena dia termasuk Arab. Ya. Maka di sini Allah Ta'ala menyampaikan tentang
mengingatkan manusia tentang kisah Firaun dan Samud. Apa itu? Balil ladina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu masih terus berdusta. Jadi di sini Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang kafir, ingat kisah Firaun dan Samud. Kurang apa kekuatan Firaun? Dia raja, bahkan raja yang mungkin waktu itu raja paling besar di dunia ini, di antara raja-raja yang ada di dunia. Sampai dia mengatakan, akulah Rabbukumul A'la. Saking merasa dia raja paling besar, sampai dia memproklamirkan, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan mengatakan, Alaisatil anharu tajri min tahti. Bukankah sungai Nil itu mengalir di bawah kaki? Di bawah. Saking sombong. Punya kekuatan, pasukan besar, para politikusnya banyak, yang punya kekayaan pun banyak. Ada Haman, ada siapa namanya? Firaun, terus Haman, terus siapa? Korun di tempat lain ya? Nah siapa ya? Saya lupa namanya. Tapi pada akhirnya yang menang siapa? Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu ada sebagai apa? Budak mereka, gak punya pasukan, gak punya kekuatan. Sehingga fa'asri bi ibadi lailan, bawa keluar hamba-hamba itu Bani Israel pada waktu malam supaya tidak berhasil oleh Firaun. Artinya dalam keadaan mereka itu lemah, tidak punya kekuatan, dikejar-kejar. Tapi yang menang ternyata mereka. Samud, istana dari batu, rumah dari batu, gunung batu jadi rumah. Ada yang bisa sekarang begitu? Saya belum melihat ya, kecanggihan alat modern sekarang menjadikan gunung batu jadi istana. Ada zaman sekarang? Kecuali batunya dibikin semen dulu. Ini memang enggak, batunya dipahat langsung. Pokoknya sampai sekarang kan masih ada rumah-rumah mereka, ya, istana-istana mereka di Lembah Hijr itu, di Lembah Hijr itu. Masih ada sampai sekarang. Padahal itu sangat jauh dulu. Jadi itu supaya jadi peringatan bagi mereka. Kalau kalian mendustakan Nabi Muhammad SAW, makanya kalian seperti ini, seperti Firaun dan Samud. Kesudahannya begitu. Nabi Muhammad yang akan menang. Nah, ini kita ya, sekarang banyak disudutkan oleh mereka yang benci kepada Islam. Mereka punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan senjata. Kita nggak usah berkecil hati. Kita nggak bisa melawan mereka. Allah yang akan mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Allah. Apakah kemudian Allah Ta'ala menjadikan kita kuat, mampu melawan mereka, atau Allah Ta'ala akan kirimkan kepada mereka apa? Pasukan yang kita tidak tahu. Jadi jangan sampai putus asa ngambil jalan pintas gara-gara sakit hati Islam dihina. Islam dihina terusnya, bunuh diri aja kan saya. Ya nggak usah. Para nabi dan rasul terdahulu lihat kisahnya. Mereka kalah ya, dari sisi banyaknya jumlah, dari sisi senjata, dari sisi kekuasaan kalah. Tapi pada akhirnya mereka lah yang menang. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Ta'ala Maha meliputi mereka dari belakang mereka, ya. Sehingga dengan demikian mereka tidak bisa kabur dari Allah Ta'ala, karena Allah meliputi mereka. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan mereka mendustakan terhadap Quran yang mulia, yang agung. Fi lauhin mahfud, Quran yang terjaga di lauhin mahfud, di lembaran-lembaran yang terjaga di langit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah dengan ini selesai sedikit yang bisa kita bahas dari surat Al-Buruj. Ya kalau dibaca semuanya penjelasan Ibnu Katsir tentu panjang. Ya, 4 lembar setengah. Kalau dibaca persatu di logat panjang, setahun mungkin selesai. Karena kita bertemu cuma sebulan sekali. Tapi ya saya sampaikan pokok-pokoknya saja, intisari. Ya, kalau ada pertanyaan silakan.